Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan menyatakan kebaikan di sepanjang hari ini, dan Tuhan telah memampukan kami semua. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 146, ayat 3 dan ayat yang kelima. Tertulis demikian, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam dunia perdagangan online saat ini, interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan berdasarkan kepercayaan. Pembeli berani untuk membayar kepada penjual yang tidak pernah ditemuinya secara langsung karena percaya. Sebaliknya, penjual juga berani mengirimkan barang karena percaya kepada pembeli yang akan membayar kalau sistemnya bayar di tempat. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri juga menjalin interaksi berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Suami percaya bahwa istrinya setia. Begitu juga istri percaya bahwa suaminya setia. Anak percaya pada orang tua bahwa orang tuanya akan menyayangi dan memeliharanya. Tapi kepercayaan, sayangnya, ada kalanya dirusak oleh sikap tidak benar. Berbicara tentang percaya atau trust dalam bahasa Inggrisnya, di sini pemazmur menyatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat kita percayai dengan seutuhnya. Dalam Mazmur 146 ayat 3 dan ayat 5 ini dikatakan, "Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Dalam ayat ini, saudara, bukan berarti bahwa kita tidak boleh percaya kepada manusia secara keseluruhan. Tapi maksudnya di sini adalah bahwa kita tidak boleh menggantungkan hidup, harapan dan iman kita kepada manusia, sebab manusia bisa ingkar janji, dan manusia terbatas umurnya di dunia ini, serta kuasanya juga terbatas. Itu sebabnya kita perlu menggantungkan hidup, harapan dan iman kita kepada Tuhan, yang adalah sumber keselamatan dan kehidupan yang sejati. Kepada siapa kita harusnya percaya? Di sini dinyatakan, yaitu kepada Allah Yakub, yang adalah penolong. Allah Yakub, siapa itu saudara? Tidak lain adalah Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah dari kekal sampai kekal. Dialah Tuhan, Juru Selamat kita. Kita baca di dalam ayat yang selanjutnya dari pasal ini, yaitu di ayat 7-9, tentang siapa itu Allah Yakub. Dikatakan yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Dialah Allah, pribadi yang kita kenal, yang telah menyatakan dirinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia dan disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Percayalah kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Dia bukan hanya seorang manusia sejati,
tapi Dia adalah Allah sejati yang kepadanya kita dapat percaya. Daripadanya ada keselamatan, ada kehidupan kekal yang akan kita terima. Mari percaya selalu kepada Tuhan, setia kepadanya. Jangan andalkan manusia, sebab andalkan manusia kita akan kecewa. Tapi andalkanlah Tuhan, karena dari Dia ada berkat dan kehidupan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk selalu setia dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu menolong kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kami perlu Tuhan. Kami perlu selalu mengandalkan dan berharap serta percaya kepada-Mu. Ampuni kami yang selama ini mempercayai atau menaruh iman pengharapan kami kepada manusia, dan kami mengabaikan Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk bersikap benar, tetap percaya dan berharap kepada-Mu senantiasa. Kami yakin Tuhan dapat menolong dan menyatakan perbuatan yang ajaib melalui cara-Mu yang heran. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada jalan keluar dan mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu bagi setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.